Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Oke, semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, baik, ketemu lagi sama Kak Rizka pada mata pelajaran matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang koordinat kartesius. Nah, pada kali ini kita masih belajar pada bab 2, yaitu koordinat kartesius. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu atau titik A, B. Baik, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini berkah, bermanfaat, dan mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu bab 2 koordinat kartesius, posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu berpikir logis dalam pembelajaran. Siswa mampu menentukan jarak suatu titik terhadap titik asal atau 0,0. Siswa mampu menentukan jarak suatu titik terhadap titik tertentu atau titik A, B. Hai. Apa itu posisi titik? Posisi titik merupakan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, posisi titik dapat dilihat berdasarkan yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat, yaitu titik 0,0. Yang ketiga, posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B. Pembahasan kita hari ini, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Baik, kita bahas yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Posisi titik X, Y terhadap titik asal 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai ordinat Y. Adik-adik perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Adik-adik perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Kemarin kita sudah belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari ini kita belajar posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, caranya itu sama saja seperti posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tetapi pada posisi titik terhadap titik asal 0,0 yang kita perhatikan adalah titik 0,0-nya. Kalau kemarin kita lihat itu satu per satu. Yang kita lihat itu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Nah, kalau yang ini kita perhatikannya itu titik asalnya, yaitu 0,0-nya. Berapa jarak posisi titik X, Y-nya terhadap titik 0,0. Yang kedua, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Posisi titik X, Y dapat ditentukan berdasarkan banyak langkah dari absis titik X ke absis titik acuan A dan banyak langkah dari koordinat titik Y ke koordinat titik acuan B. Nah, perhatikan gambar di samping bidang koordinat kartesius. Nah, di situ adik-adik bisa lihat titik tertentu itu titik A, B. Nah, letaknya di titik 1,2. Nah, misalkan kita ingin mencari jarak titik X, Y ke titik A, B. Nah, yang kita perhatikan adalah titik tertentunya A, B-nya.
kita lihat berapa jaraknya terhadap titik X, Y. Caranya, titik X nya kita lihat berapa jaraknya terhadap titik A, sedangkan titik B nya berapa jaraknya terhadap titik Y. Jadi titik tertentu atau A, B di sini, A nya itu sama saja dengan sumbu X dan B nya itu sama saja dengan titik pada sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada dua buah titik, titik A dan titik E. Perhatikan posisi titik A pada gambar. Nah, koordinat titik A berada pada titik 2,4. Itu X-nya 2, Y-nya 4. Jadi berada pada titik 2,4. Nah, titik A tersebut bisa kita tentukan berapa jaraknya terhadap titik asal. Titik asal yaitu titik 0,0. Nah, berapa jaraknya titik A terhadap titik 0,0? Kita lihat titik A berjarak 2 satuan terhadap, kita lihat titik A berjarak 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas terhadap titik asal. Seperti cara kemarin, sama saja caranya untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, seperti mencari posisi titik terhadap titik sumbu X dan sumbu Y-nya, seperti pelajaran kemarin. Nah, jadi di situ titik A-nya berjarak 2 satuan ke kanan terhadap titik 0,0 dan 4 satuan ke atas terhadap titik asal, titik 0,0. Lanjut. Perhatikan posisi titik A terhadap titik E. Titik E nya berada pada titik 6,5. Ya. Ini merupakan contoh posisi titik terhadap titik tertentu atau A, titik tertentunya di sini yaitu titik E. Jadi berapa jaraknya posisi titik A, X, Y terhadap titik E atau terhadap titik E, A, B. Kita perhatikan titik A dan titik E. Nah, kita lihat di situ titik A-nya berapa jaraknya terhadap E. Titik A berjarak 4 satuan ke kiri terhadap titik E dan 1 satuan ke bawah terhadap titik E. Misalkan kita berada pada titik E, berapa jaraknya kita ingin ke titik A, maka seperti tadi, maka kita harus berjalan 4 satuan ke kiri dan ke bawah 1 satuan. Jadi sama saja. Nah, jadi dapat kita ketahui. Nah, jadi dapat kita tentukan jarak titik A terhadap titik E. Nah, untuk titik-titik yang lain sama dengan cara yang ini. Dan seterusnya sama dengan titik-titik yang lain. Contoh soal. Gambar berikut menunjukkan posisi atau letak rumah teman-teman Hasnah berdasarkan titik acuan Monumen Pahlawan. Pertanyaannya, tentukan koordinat rumah Ani dipandang dari rumah Dina, koordinat rumah Erika dipandang dari rumah Chandra, dan koordinat rumah Chandra dipandang dari rumah Dina. Baik, adik-adik perhatikan.
Situ ada 4 buah rumah. Rumah Ani, rumah Dina, rumah Chandra, dan rumah Erika. Pertanyaan pertama, koordinat rumah Ani dipandang dari rumah Dina. Nah, misalkan kita berada pada rumah Dina. Berapa jaraknya kita untuk ke rumah Ani? Jaraknya yaitu kita harus berjalan 8 jarak rumah Dina yaitu rumah Dina berada pada titik 5,6, sedangkan rumah Ani berada pada titik min 6,3. Nah, jadi berapa jaraknya kalau kita dari rumah Dina ingin ke rumah Ani? Anggap kita berjalan, karena rumah Ani di kiri, maka kita berjalan ke kiri sebanyak 11 angka atau 11 satuan. Karena kita berjalan ke kiri, maka negatif 11. Sedangkan rumah Ani berada di bawah rumah Dina. Jadi kita berjalan ke bawah lagi berapa satuan adik-adik? Ya, 3 satuan. Nah, karena kalau kita berjalan ke bawah, maka negatif. Nah, positif negatifnya itu sama saja dengan sumbu titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sebelah kiri itu negatif sumbu X. Jadi kalau kita berjalan ke kiri, maka dianggap titiknya negatif. Nah, kalau di bawah itu titik sumbu Y, negatif dari sumbu Y. Jadi kalau kita berjalan ke bawah, kita anggap itu titik negatif. Baik, lanjut. Koordinat rumah Erika dipandang dari rumah Chandra adalah rumah Erika berada pada titik 3,6, rumah Chandra berada pada titik min 2,2. Berapa jaraknya? Berada. Nah, misal kita di rumah Erika ingin ke rumah Chandra. Kalau kita ingin menentukan koordinat rumah Erika dipandang dari rumah Chandra, kita anggap sedang berada pada rumah Chandra. Berapa langkahnya kita ingin ke rumah Erika? Sama seperti yang tadi, kita rumah Erika berada pada sebelah kanan. Jadi kita anggap kita berjalan ke sebelah kanan sebanyak 5 satuan. Karena rumah Erika di bawah, jadi kita berjalan ke bawah sebanyak berapa satuan? Ya, sebanyak 4 satuan. Nah, karena kita ke bawah, jadi maka negatif. Jadi koordinat rumah Erika dipandang dari rumah Chandra adalah 5,-4. Nah, pertanyaan ketiga, koordinat rumah Chandra dipandang dari rumah Dina. Yang berarti kita anggap kita sedang berada pada rumah Dina. Nah, berapa jaraknya kita untuk ke rumah Chandra? Rumah Dina berada pada titik 5,6 dan rumah Chandra berada pada titik min 2,2. Jadi kalau kita berada di rumah Dina ingin ke rumah Chandra, berapa jaraknya? Maka kita harus berjalan ke kiri sebanyak 7 satuan. Karena ke kiri jadi negatif 7. Kemudian rumah Chandra berada di bawah rumah Dina, sehingga kita berjalan ke bawah sebanyak 8 satuan. Karena ke bawah maka negatif. Jadi koordinat rumah Chandra dipandang dari rumah Dina adalah 7,8. Sampai di sini bagaimana adik-adik? Sudah paham terkait posisi titik terhadap titik asal 0,0
dan titik tertentu A, B. Semoga pelajaran pada hari ini dapat kalian pahami ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini berkah, bermanfaat, dan mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Setelah ini silakan adik-adik kerjakan tugasnya ya. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.